Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan pastinya semoga kawan-kawan dipermudah puasanya sampai sore nanti, sampai berbuka, dan semoga amal ibadahnya juga diterima di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah berita yang viral banget di Twitter. Dan ini tentang seorang pegawai dari Bea Cukai mengatakan babu dan juga banyak bacot kepada orang yang komplain terhadap aturan dari Bea Cukai yang nggak masuk akal. Bagaimana dengan ceritanya? Simak videonya sampai habis. Ini mumpung banyak banget kejadian seperti ini, banyak komplainan kan kawan, mari kita bersama-sama untuk istilahnya mengkritiki ketika ada pegawai dari Bea Cukai ini nggak memiliki istilahnya alasan tepat untuk membebankan Anda Bea Cukai dan juga membayar pajak yang berlebihan melebihi dari ketentuan. Kan simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Ya, ini adalah beritanya. Jadi tahun 2023 kemarin ada pihak dari Bea Cukai atau petugas dari Bea Cukai ini 3 orang ini ditangkap, kemudian dipecat, dipenjara 2-8 tahun vonisnya ya, karena satu korupsi ya. Dan ini tentu mengkhawatirkan kita ya, bagaimana sih tentang tugas dari Bea Cukai, apakah benar mereka itu benar-benar menjalankan dari tugasnya atau mereka mengumpulkan pundi-pundi dari korupsi yang mereka lakukan kepada masyarakat Indonesia, khususnya para PMI ya. Jadi mbak-mbak banyak banget mengeluhkan bagaimana Bea Cukai sembarang-barang apapun itu masuk ke Indonesia itu harus kena pajak ya. Gak hanya HP, barang-barang, bahkan makanan kecil untuk keluarga kita itu juga kena pajak. Barang-barang bekas pun juga kena pajak, dan itu pun ya ada oknum yang memberikan atau membebankan pajak kepada PMI, pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Yo, nggak hanya itu, barang-barang kita di acak-acak, ada yang sebagian hilang, dan itu pun juga harus membayar pajak dan juga memberikan biaya kepada para kurir karena sudah mengacak-ngacak koper kita. Jadi mereka butuh tenaga untuk waktu, butuh tenaga dan juga waktu untuk mengembalikan, jadi mereka meminta biaya tersebut. Betul? Nah, ini yang kemarin juga sempat geger. Nah, oke, ini kasus yang pertama mengenai korupsi dilakukan oleh Bea Cukai. Kemudian kasus kedua yang kemarin juga geger, yaitu mengenai kasus Mbak Fatimah Zahrotunisa, lomba nyanyi di Jepang kan. Nah, pialanya ini dikirimkan ke Indonesia dan itu harus membayar pajak sebesar 4 juta. Itu hanya piala saja loh, tidak ada uang tunainya. Nah, Mbak Nisa ini akhirnya bikin status ya di sebuah Twitter, dan di situ sebelumnya ia mengatakan bahwa dimintai pajak oleh petugas Bea Cukai, kemudian Mbak Nisa tidak mau karena tidak ada uang sebanyak itu 4 juta untuk pialanya. Terus dari staf Bea Cukai atau petugas Bea Cukai, oknum Bea Cukai ini mengatakan, kamu ada uangnya berapa, silakan dibayar. Jadi ini yang menggelitik masyarakat Indonesia, yang dimana petugas ini tadinya mematok 4 juta, kemudian karena Mbak Nisa nggak ada duit, dia bilang lagi bahwa kamu adanya berapa, silakan dibayar. Nah, ini lucu juga ya. Nah, akhirnya dari rentetan kasus ada petugas dari Bea Cukai, mungkin atasan, ini meminta maaf atas kegaduhan ini. Oke, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mbak-mbak tentu udah membaca kemarin putri dari Gus Dur, Alisa Wahid, ini pulang dari Taiwan. Nah, sayangnya Mbak Wahid ini berbarengan dengan para mbak-mbak atau PMI, atau mohon maaf ini ya, TKW ya, TKW atau PRT,
ini berbarengan sama Mbak Wahid. Jadi petugas ini menduga bahwa Mbak Wahid ini adalah seorang PMI atau pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri lah, menjadi PRT. Jadi Mbak Wahid ini kopernya diacak-acakin yang pertama, kemudian yang kedua diberi pertanyaan banyak banget tentang barang bawaan, kemudian yang ketiga ditanya juga berapa lama di Taiwan dan pekerjaannya apa ya. Kemudian karena tidak mendapatkan perlakuan yang enak di bandara, maka Mbak Wahid ini langsung membuat status mengkritisi tentang perlakuan buruk yang istilahnya dan mendiskriminasi ya. Nah, hal ini juga ditanggapi oleh salah satu istilahnya memiliki jabatan penting di Bea Cukai, dan mereka meminta maaf atas perlakuan yang tidak enak. Kasus yang keempat atau tiga, yaitu kasus yang ramai juga di Twitter, yaitu mungkin karena mengikuti kasus Mbak Nisa ya, yang dimana kasus Mbak Nisa itu kan permasalahan yaitu ia mendapatkan piala kemudian dikirim harus dibebankan biaya pajak sebesar 4 juta. Nah, Lek Mas ini yang bernama Chris Anthony ini juga mendapatkan, ini juga dia ngomong di Twitternya ya, yaitu mendapatkan kemenangan kontes Flash Game Summit di San Francisco di AS tahun 2015 atau 16-an. Nah, ia itu dapat piala tetapi tidak mendapatkan uang tunai dari pemenang kontes tersebut. Nah, ia ini pialanya dikirim ke Indonesia dan oleh petugas bea cukai disuruh membayar 1 juta, kemudian dikasih pertanyaan yang menjebak-jebak dan juga mendiskriminasi. Jadi kalau dikasih dia juga kalau dikasih barang-barang bekas tanah air ini juga istilahnya adalah dimintai pajak. Nah, hal ini yang juga membuat keanehan pada sistem perpajakan atau sistem dari bea cukai di tanah air. Jadi Mas Chris Anthony ini curhat di Twitternya ya, dan itu akhirnya rame. Kemudian sama pihak dari petugas bea cukai yang bernama ini ya, ini dibalas cuitan dari si Mas Anthony ini atau Chris ini ya. Nah, dia bilang, nah kawan-kawan sudah melihatnya bagaimana sih tulisannya ini. Jadi ini balasan dari Widi Herianto, seorang petugas dari bea cukai. Jadi tidak akan aku selipkan fotonya ya. Oke, yang isi dari Twitter adalah, sebelum lo nge-tweet mending belajar dulu deh ketentuan impor itu gimana. Kalau sekarang kan jadinya lo bacot dan minim literasi peraturan. Nah, jadi ketika si Mas Chris ini bikin tweet di Twitternya, status di Twitternya, sama Mas Widi ini di komentar seperti itu. Nah, orang-orang di Twitter ini juga membalas tweetan dari Mas Widi. Ya kayak satu si paling bea cukai. Terus Mas Widi sendiri menjawab, para sibuk belain tuanya, para babu sibuk belain tuanya. Jadi mengatakan para warga Twitter ini adalah babu yang membela Mas Chris. Padahal di sini mereka atau kawan-kawan dari atau warga dari Twitter ini kan sebenarnya hanya mengkritisi ucapan dari Mas Widi ya, karena ia itu seorang instansi pemerintahan atau petugas dari bea cukai, sebenarnya nggak patut juga berkata yang kasar seperti itu. Jadi semacam babu ngatain babu warga Twitter atau warga Indonesia, termasuk juga ngatain bacot kepada Mas Chris atau Mas Chris Anthony. Jadi itu sebenarnya tidak patut dilakukan oleh petugas dari bea cukai atau instansi pemerintah ya. Si paling bejut. Nah, ini juga Mbak ini juga mengkritisi, kemudian babunya datang lagi tuh. Jadi ini juga nggak sopan juga ya. Oke, karena sudah membuat kegaduhan di situ, akhirnya pihak dari warga Twitter ini melaporkan ke atasan dari bea cukai. Kemudian setelah
beberapa jam baru Mas Widi ini membuat pernyataan permintaan maafan atas kegaduhan tersebut. Isi dari permintaan maaf dari Mas Widi adalah, "To Kris dan tim dan seluruh masyarakat, saya secara pribadi bukan berbicara mewakili Bea Cukai, memohon maaf atas kelalaian saya dalam memilih kata-kata yang lebih bijak pada cuitan yang telah saya buat hingga menyinggung banyak pihak. Saya juga meminta maaf kepada institusi saya, Bea Cukai, tempat saya bekerja, atas kegaduhan ini. Saya akan menjadikan momen ini sebagai pembelajaran bagi saya untuk lebih bijak ke depannya." Perkara ini loh Mbak, orang komplain aja dikatain seperti itu. Bagaimana tentang kita ya, kita yang istilahnya mungkin pendidikan tidak seperti Mas Kris ini ya, memiliki pendidikan atau background pendidikan yang tinggi. Kita kerja di luar negeri menjadi PRT, tentu ini juga mungkin lebih direndahkan lagi oleh mereka ya. Tapi sekali lagi, orang tidak akan pernah merendahkan ketika mereka tahu bahwa kita ini adalah pahlawan devisa yang memberikan devisa terbesar kepada Indonesia. Dan apa yang kita lakukan di luar negeri ini belum tentu mereka bisa melakukannya ya. Gimana kita itu memulai pergi ke luar negeri dengan pendidikan bahasa, kemudian belajar tentang sebuah pengalaman kerja, kemudian kultur budaya negara yang harus kita pelajari, kemudian bagaimana sih sifat-sifat majikan kita, tentu semuanya belum tentu bisa mereka lakukan seperti kita ya. Dan kita pun juga membayar devisa atau membayar negara segitu banyaknya ya. Nah, sedangkan dari kita sendiri paketan barang yang kita kirim untuk keluarga di tanah air, belinya kan susah payah nih. Bahkan barang-barang bekas juga ya yang kita kumpulkan, yang barang itu yang biasa kita pakai untuk keseharian kita kerjakan, dipaket ke Indonesia, ini juga diambil barangnya. Kemudian ada juga yang harus disuruh bayar dengan biaya tertentu ya, konon itu katanya karena memasuki Indonesia jadi dianggap pembayaran Bea Cukai ya. Kemudian juga beli barang ataupun sejenis makanan ini juga harus membayar Bea Cukai ya. Ada juga oknum yang seperti itu. Kemudian masalah HP ini kan juga istilahnya kita harus membayar ketika melewati ketentuan dari Bea Cukai ya. Jadi 500 USD selebihnya harus membayar ke Bea Cukai ya. Kalau buat untuk kemakmuran Indonesia, pembangunan Indonesia, aku rasa nggak masalah. Tapi kalau dipakai oleh oknum tertentu untuk memperkaya mereka sendiri, tentu kita juga tidak ikhlas ya kan. Kemudian kardus diperiksa, disuruh bayar juga, dan mereka menyuruh kita bayar karena para kurir ini sibuk membungkus kembali, atau mungkin kita nggak tahu oknum karena melakukan penggeledahan, mengacak-ngacak, kemudian mereka mengembalikan lagi, itu dianggap mereka capek, dari kita disuruh bayar lagi, entah itu $100 Hong Kong, $200 Hong Kong, kita nggak tahu. Tapi ada banyak banget yang mengalami hal tersebut ya. Dan kita butuh persatuan untuk melawan oknum-oknum yang istilahnya menggunakan jabatan untuk membuat pribadi mereka kaya ya, membayar pajak atau membayar Bea Cukai bukan untuk negara namun dipakai untuk mereka pribadi. Kita butuh persatuan itu, dan semoga dengan kasus seperti ini itu bisa membuat kita bergandeng tangan. Jangan lupa diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.